Pada tanggal 4 September 2016, anti Paus Fransiskus secara khidmat tanda kutip menganonisasikan Bunda Teresa dari Kalkuta. Walaupun hal ini akan mengejutkan bagi orang-orang yang kurang mengenal ajaran Katolik dan situasi masa kini, Bunda Teresa kenyataannya bukan seorang Katolik sejati. Ia sebenarnya mendukung bidah indiferentisme keagamaan secara terang-terangan. Indiferentisme keagamaan adalah suatu ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Kepercayaan-kepercayaan Bunda Teresa tentang Allah, agama-agama non-Katolik, dan perkara keselamatan bertentangan dengan ajaran Katolik, seperti yang akan kita lihat. Memang benar, kepercayaan-kepercayaannya itu sama sekali tidak selaras dengan iman akan Yesus Kristus, dan membuktikan bahwa ia sama sekali tidak memiliki iman Katolik. Berikut beberapa fakta tentang apa yang dipercayai dan diamalkan oleh Bunda Teresa. Banyak dari hal-hal ini ditemukan dalam bukunya yang berjudul Jalan Sederhana. Buku itu memuat kata-kata Bunda Teresa dan disetujui olehnya. Bunda Teresa berkata pada halaman 16, tanda kutip, "Saya selalu mengatakan, kita hendaknya menolong seorang Hindu untuk menjadi seorang Hindu yang lebih baik, seorang Islam untuk menjadi Islam yang lebih baik, seorang Katolik untuk menjadi Katolik yang lebih baik." Kutip tutup. Pernyataan ini menunjukkan kemurtatan Bunda Teresa dari iman Katolik. Berdasarkan kitab suci dan tradisi apostolik, Gereja Katolik mengajarkan bahwa agama-agama non-Kristiani berasal dari iblis, dan bahwa para penganut agama-agama tersebut tidak akan diselamatkan. Untuk memperoleh keselamatan, orang-orang perlu berkonversi kepada iman sejati akan Kristus, yakni iman Katolik. Bunda Teresa tidak percaya bahwa orang-orang harus menerima Yesus Kristus dan iman Katolik untuk mencapai kebaikan, pengudusan, dan keselamatan. Tidak. Bunda Teresa menganjurkan orang-orang untuk tetap menjadi anggota dari agama-agama sesat satanik, termasuk agama-agama pagan yang menyembah berhala-berhala dan ilah-ilah sesat. Tindakan Bunda Teresa itu adalah suatu penolakan terhadap Yesus Kristus dan Injil. Kenyataannya, tindakan Bunda Teresa itu benar-benar satanik. Berikut ajaran Gereja Katolik. Paus Paulus ketiga, tanda kutip, "Manusia, menurut kesaksian kitab suci, telah diciptakan untuk menikmati kehidupan dan kebahagiaan kekal, yang tidak dapat diperoleh oleh seorang pun selain melalui iman akan Tuhan kita Yesus Kristus." Kutip tutup. Seperti yang dikatakan oleh Santo Polikarpus, seorang bapa apostolik, setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging adalah seorang antikristus. Barang siapa tidak mengakui kesaksian salib, ia adalah milik iblis. Dan barang siapa menyesatkan perkataan Tuhan demi keinginan-keinginan dirinya sendiri, dan berkata bahwa tidak ada kebangkitan maupun penghakiman, orang semacam itu adalah anak sulung setan. Konsili Trente menyatakan, sehingga jika mereka tidak dilahirkan kembali di dalam Kristus, mereka tidak akan pernah dibenarkan. Konsili Trente juga berkata, iman Katolik kita yang tanpanya mustahil adanya untuk berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Konsili Vatikan Pertama, iman Katolik yang sejati ini, di luar mana tidak seorang pun dapat diselamatkan. Paus Innocentius ketiga mendefinisikan sebagai suatu dogma. Sesungguhnya, hanya terdapat satu gereja universal dari para umat beriman, di luar mana sama sekali tiada seorang pun yang diselamatkan. Paus Eugenius keempat, Konsili Florence. Tetapi, adalah satu hal yang juga diperlukan untuk keselamatan kekal, bahwa ia dengan setia percaya akan penjelmaan Tuhan kita Yesus Kristus. Paus Pius ke-8, untuk melawan para sofis yang berpengalaman ini, orang-orang harus diajarkan bahwa pengakuan iman Katolik adalah satu-satunya yang benar. Seperti yang dinyatakan oleh Sang Rasul, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, bahwasanya tiada nama selain nama Yesus yang diberikan kepada manusia, yang olehnya mereka dapat diselamatkan. Barang siapa percaya akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dikutuk. Paus Gregorius ke-16, sebab Sang Rasul telah memberi teguran bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, maka semoga mereka menjadi takut, yakni orang-orang yang membuat-buat gagasan bahwa dermaga keselamatan terbuka kepada orang-orang yang menganut agama apapun. Hendaknya mereka sungguh-sungguh merenungkan kesaksian Sang Juru Selamat sendiri, bahwa barang siapa tidak bersama Kristus, ia melawan Kristus. Dan barang siapa tidak memanen bersamanya akan tercerai-berai dengan tidak bahagia. Dan itulah sebabnya, jikalau mereka tidak menjaga iman Katolik utuh dan murni, tidak diragukan bahwa mereka akan binasa selamanya. Paus Gregorius ke-16 yang mengutip Paus Santo Gregorius Agung juga menyatakan hal berikut tentang dogma di luar gereja tidak terdapat keselamatan.
Gereja yang kudus dan universal mengajarkan bahwa mustahil adanya untuk menyembah Allah secara benar kecuali di dalam dirinya, dan menyatakan bahwa semua orang yang berada di luar dirinya tidak akan diselamatkan. Akta-akta resmi gereja menyerukan dogma yang sama. Paus Eugenius keempat mendefinisikan secara ex cathedra. Ia, gereja Roma yang kudus, dengan teguh percaya mengakui dan berkhotbah bahwa semua orang yang berada di luar gereja Katolik, bukan hanya orang-orang pagan, tetapi juga Yahudi atau bidah dan skismatis, tidak dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kekal dan akan masuk ke dalam api yang kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya, kecuali jika mereka bergabung ke dalam gereja sebelum akhir hidup mereka. Dan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan, sebanyak apapun ia telah berderma, walaupun ia telah menumpahkan darah dalam nama Kristus, kecuali jika ia telah bertekun di pangkuan dan di dalam kesatuan gereja Katolik. Itulah ajaran gereja Katolik yang sama sekali ditolak oleh Bunda Teresa. Berikut beberapa kutipan lain, di mana Bunda Teresa mengungkapkan bidah dan kemurtadannya. Di dalam wawancara tahun 1989 dengan majalah Time, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, "Saya cinta semua agama." Kutip tutup. Pernyataan yang sungguh satanik ini adalah suatu kemurtatan penuh. Pernyataan itu setara dengan berkata bahwa Anda cinta antara lain kebohongan, dosa, penolakan terhadap Kristus, dan penyembahan berhala. Juga patut dicatat bahwa pernyataan satanik dari Bunda Teresa ini, bahwa ia cinta semua agama, menanggapi suatu pertanyaan yang khusus membahas agama Hindu. Hinduisme adalah agama pagan sesat yang menyembah berhala, dan ilah-ilah palsunya yang begitu banyak, seperti yang telah kita lihat, adalah iblis. Hinduisme menuntun orang-orang ke dalam neraka. Bunda Teresa cinta agama Hindu, dan oleh karena itu, ia cinta pemujaan iblis. Bunda Teresa kenyataannya sering menyebutkan agama Hindu yang pagan itu dengan gaya bicara yang positif, seperti yang akan kita lihat. Paus Leo ke-13 membuat suatu pernyataan khusus tentang Hinduisme yang menarik untuk dicermati. Sri Paus menyebutkan bagaimana Santo Thomas Rasul dan misionaris agung dari Ordo Yesuit yang bernama Santo Franciscus Xaverius mengonversikan orang banyak dari agama sesat Hinduisme. Di dalam konteks ini, Paus Leo ke-13 menyebutkan, tanda kutip, mitos-mitos dan tahayul-tahayul jahat dari kaum Brahmana, kutip tutup. Dan Sri Paus menyebut para penganut Hinduisme sebagai orang-orang yang tanda kutip terpenjara dengan malang di dalam kegelapan tahayul, kutip tutup. Maka, Bunda Teresa cinta penyembahan berhala, paganisme, penyembahan iblis, dan tahayul-tahayul jahat yang membuat orang-orang tetap terpenjara di dalam kegelapan. Dan ia juga cinta dusta, serta kekejian-kekejian Islam dan segala agama sesat lainnya. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh postulator untuk sebab pemberian gelarnya sebagai tanda kutip santa, juga mengakui bahwa Bunda Teresa tanda kutip menghormati setiap orang, termasuk orang-orang ateis atau agnostik, dan menghormati iman yang mereka miliki, atau bahkan ketidakberimanan mereka, kutip tutup. Pandangan semacam itu adalah bidah, seperti yang akan kita lihat. Pernyataan resmi itu juga mengutip seorang Hindu yang mengenal Bunda Teresa selama 23 tahun. Orang Hindu itu berkata bahwa Bunda Teresa tidak pernah mencoba mengonversikan seorang pun ke dalam agama Katolik atau Kristen, dan bahwa Bunda Teresa mempromosikan hal berikut, tanda kutip, "Saya mengonversikan Anda menjadi seorang Hindu yang lebih baik, atau seorang Muslim yang lebih baik, atau seorang Protestan yang lebih baik, atau seorang Katolik yang lebih baik, atau seorang Parsi yang lebih baik, atau seorang Sikh yang lebih baik, atau seorang Buddhis yang lebih baik," kutip tutup. Seperti yang telah kami tunjukkan, pernyataan semacam ini adalah bidah dan kemurtatan yang sungguh satanik. Untuk mengungkapkan lebih lanjut bagaimana ia tidak mencoba mengonversikan seorang pun, tetapi bahwa ia ingin orang-orang pagan tetap menjadi pagan, dan sebagainya, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, "Kami tidak berusaha untuk mengkhotbahkan agama," kutip tutup. Paus Leo ke-13 mengajarkan, tanda kutip, "Tidaklah dapat dipercaya bahwa Anda menganut iman Katolik yang sejati jika Anda tidak mengajarkan bahwa iman Roma harus dianut," kutip tutup. Bunda Teresa tidak percaya bahwa iman akan Yesus Kristus dan iman Roma harus dianut. Ia tidak menganut iman Katolik sejati, tanda titik. Patut pula untuk dicatat bahwa konstitusi dari Ordo Bunda Teresa yang bernama Misionaris Cinta Kasih menyatakan hal berikut, tanda kutip, "Kami tidak akan memaksakan iman Katolik kami kepada seorang pun, tetapi kami memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap semua agama," kutip tutup. Rasa hormat terhadap semua agama atau agama-agama sesat
adalah suatu asas Freemasonry dan suatu bidah yang terkutuk. Seperti yang diajarkan oleh Paus Leo ke-13, tanda kutip, setiap keakraban harus dihindari, bukan hanya dengan para penjangak fasik yang secara terbuka mempromosikan ciri khas dari sekte tersebut, sekte Masonik, tetapi juga dengan mereka yang bersembunyi di balik topeng toleransi universal, rasa hormat terhadap semua agama. Kutip tutup. Pada halaman 73-74 dari buku Jalan Sederhana, Bunda Teresa berkata tentang orang-orang yang datang kepada mereka. Tanda kutip, para suster juga berusaha untuk menemukan apa agama mereka, sehingga ketika mereka meninggal, mereka akan mendapatkan penguburan yang pantas. Yang Katolik dimakamkan di kuburan Katolik, yang Islam di kuburan Islam, yang Hindu ke tempat pembakaran yang sangat dekat dengan tempat kami. Kebanyakan orang yang datang pada kami adalah orang-orang Hindu. Maka kalau kami tidak mengetahui agama mereka, kami biasanya menyelenggarakan cara penguburan Hindu bagi mereka. Kutip tutup. Memberikan orang-orang penguburan Hindu atau Muslim adalah dosa berat terhadap iman dan suatu tindak kemurtatan. Para suster yang sesat di bawah Ordo Bunda Teresa tidak berusaha mencari tahu agama orang-orang untuk mencoba mengonversikan mereka kepada Kristus dan iman sejatinya. Tidak. Mereka melakukannya untuk memberikan suatu penguburan kepada orang-orang seturut agama sesat apapun yang mereka percayai. Itu adalah tindak kemurtatan. Bunda Teresa dan para anggota ordonya bahkan akan membantu orang-orang Hindu dan Muslim yang masih hidup namun sekarat untuk menyambut ritus-ritus seturut agama sesat mereka, termasuk menyediakan air dari sungai Gangga kepada bibir orang-orang Hindu yang sekarat dan bacaan Al-Quran kepada orang-orang Muslim yang sekarat. Perbuatan-perbuatan semacam itu adalah penolakan terhadap Kristus dan sungguh satanik. Dan dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka itu, mereka membuat orang-orang pagan dan kafir terus berada dalam jalan menuju pengutukan. Faktanya, di dalam Hinduisme, Sungai Gangga dianggap sebagai perwujudan ilahi dari tanda kutip Dewi Hindu Gangga. Orang-orang Hindu menyembah Sungai Gangga. Maka dengan memberikan kepada orang-orang Hindu air yang mereka sembah untuk ritus-ritus keagamaan mereka pada waktu kematian, Bunda Teresa dan para susternya yang pemurtad itu secara langsung mengambil bagian dalam kemusyrikan dan penyembahan ilah pagan yang sesat. Tanda kutip, Bunda Teresa pernah melalui masa-masa di mana ia mengangkut orang-orang yang begitu menderita dalam gerobak buruh. Orang-orang yang tidak lagi dapat dirawat diberi kesempatan untuk meninggal secara bermartabat dengan menerima ritus-ritus seturut iman mereka. Umat Hindu diterimakan air dari sungai Gangga pada bibir mereka. Umat Muslim diberi bacaan-bacaan dari Al-Quran, dan umat Kristen yang jarang dijumpai diterimakan ritus-ritus terakhir mereka. Kutip tutup. Catherine Spink, Mother Teresa, Unauthorized Biography, halaman 54-55. Pada halaman 17 dari buku Jalan Sederhana, Bunda Teresa mengutip seorang anggota ordonya untuk menjelaskan bagaimana mereka berdoa dengan para anggota dari berbagai macam agama. Berikut penjelasan tentang bagaimana mereka melakukan bacaan mereka, yang terkadang diambil dari Alkitab dan kadangkala dari tanda kutip teks-teks kitab suci lain. Tanda kutip, kami memiliki 475 jiwa di sekitar kami, 30 keluarga Katolik, dan selebihnya Hindu, Islam, Sikh. Semua berbeda agama. Akan tetapi, mereka semua datang dan mengikuti doa-doa kami. Pada pagi hari pukul 7, setiap orang berkumpul selama 30 menit, dan kami membaca beberapa kutipan Injil atau teks-teks kitab suci lain. Buku apapun dapat kami baca. Seorang pasien kadang-kadang akan memberikan suatu sharing kecil. Saya tidak pernah menemui masalah dengan seseorang dari agama lain untuk berdoa bersama. Kutip tutup. Tindakannya itu adalah sinkretisme dan suatu dosa berat. Partisipasi di dalam ibadat atau perkumpulan-perkumpulan non-Katolik secara eksplisit dikutuk di dalam ajaran Katolik. Dan hal ini terutama benar sehubungan dengan orang-orang yang menyembah ilah-ilah sesat dari paganisme. Bunda Teresa bukan hanya mendukung doa bersama para penyembah berhala dan orang-orang kafir semacam itu, tetapi ia juga mengizinkan mereka untuk mengkhotbahkan dan membaca teks-teks kitab tanda kutip suci mereka. Pada halaman 25, Bunda Teresa berkata, ada begitu banyak agama, dan masing-masing mempunyai jalan yang berbeda untuk mengikuti Allah. Tidak, satu-satunya jalan untuk mengikut Allah adalah lewat Yesus Kristus dan gereja yang didirikannya, Gereja Katolik. Pada halaman 11, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, apapun agama kita, kita harus berdoa bersama. Kutip tutup. Dengan ucapan ini,
Bunda Teresa kembali menganjurkan para penganut agama pagan untuk berdoa kepada berhala-berhala mereka. Pada halaman 51, Bunda Teresa mengatakan hal berikut tentang orang-orang homoseksual. Tanda kutip, orang sering bertanya pada saya, apa pendapat saya mengenai homoseksual sebagai contoh? Dan saya selalu menjawab bahwa saya tidak mengadili orang. Kutip tutup. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bunda Teresa mendukung perbuatan dosa berat dan juga merupakan ungkapan kemurtadannya. Pernyataan ini membuktikan pula bahwa dengan percaya orang-orang dapat mengikuti Allah dan memperoleh keselamatan di dalam agama-agama sesat, Bunda Teresa secara pasti percaya bahwa orang-orang dapat diselamatkan, walaupun mereka melakukan segala jenis dosa berat dalam hal moral. Sebab banyak dari agama yang didukungnya sebagai jalan untuk mengikut Allah, mengizinkan kejahatan, seperti kontrasepsi, berbagai dosa seksual, dan lain-lain. Dengan demikian, Bunda Teresa percaya dan mengajarkan bahwa ajaran Yesus Kristus tentang pernikahan dan moral sama sekali tidak penting. Ia mewartakan suatu Injil yang sesat. Pada halaman 67, Bunda Teresa menyebutkan bahwa di salah satu pusatnya berdiri sebuah patung Mahatma Gandhi, seorang Hindu pagan dan penyembah berhala. Bunda Teresa berkata, tanda kutip, kami telah mempunyai sebuah pusat yang sangat bagus yang disebut Gandhiji Prem Nivas. Persis di tengah-tengah halaman, berdiri patung Gandhi. Kutip tutup. Ini adalah gambar Bunda Teresa yang menghormati Gandhi, seorang pagan dan penyembah berhala yang menolak Yesus Kristus. Tidak diragukan bahwa tindak menghormati Gandhi dan memajang patungnya adalah tindak-tindak kemurtadan. Santo Thomas mengajarkan bahwa seandainya seseorang menghormati kubur Muhammad, ia akan dianggap sebagai seorang pemurtad. Tindakan-tindakan Bunda Teresa hanya dalam perkara yang satu ini pun setara dengan menghormati kubur Muhammad, apalagi pernyataan-pernyataannya yang lain yang jelas bidah dan murtad. Ini adalah gambar Bunda Teresa yang menyembah Buddha pada tanggal 7 Oktober 1975 pada perayaan hari ulang tahun ordonya yang ke-25. Perayaan-perayaan ulang tahun perak atau perayaan-perayaan ulang tahun ke-25 dari ordonya berlangsung selama sebulan. Termasuk dalam tanda kutip perayaan-perayaan tersebut adalah hal-hal berikut. Doa-doa dipanjatkan bersama kaum muslimin, Sikh, Parsi, dan Jain. Pada akhir dari suatu ibadat yang diselenggarakan di dalam kuil Buddhis, biarawan kepala dari Mahabodhi Society mempersembahkan kepada Bunda Teresa 2 batang lilin elektrik, lambang karyanya yang ujarnya akan menyala untuk selamanya. Di dalam sinagoga Yahudi, Bunda Teresa diberikan hak istimewa untuk memasuki ruang Maha Kudus. Bunda Teresa memandang segala doa yang dipanjatkan di seluruh dunia sebagai tanda kutip hadiah yang terbaik bagi Allah. Kutip tutup. Tentang perkara ini, suatu kutipan dari Konsili Elvira pada tahun 305 menarik untuk dipertimbangkan. Walaupun Konsili Elvira hanyalah suatu konsili regional dan pernyataan tentang larangan menerima komunis sampai mati hanyalah suatu kebijakan disiplin, kutipan ini mencerminkan iman gereja Katolik tentang jahatnya paganisme dan penyembahan berhala. Tanda kutip, telah didekretkan bahwa orang-orang yang berusia dewasa yang setelah menerima pembaptisan pergi ke kuil-kuil pagan untuk menyembah berhala, yang merupakan suatu kejahatan yang mematikan dan puncak kefasikan, tidak diizinkan menyambut komuni bahkan pada saat kematian. Kutip tutup. Di dalam suratnya pada tahun 1978 kepada Perdana Menteri India, Bunda Teresa menuliskan, tanda kutip, Anda menyebutnya Iswara, beberapa orang menyebutnya Allah, beberapa orang hanya menyebutnya Allah. Tetapi kita semua harus mengakui bahwa ialah yang menciptakan kita untuk hal-hal yang lebih besar, untuk mengasihi dan untuk dikasihi. Kutip tutup. Jadi, Bunda Teresa menyetarakan berhala Hindu Iswara dan berhala orang Muslim dengan Allah yang sejati. Pernyataan semacam itu membuktikan lebih lanjut bahwa Bunda Teresa bukan orang Kristen, melainkan seorang penyembah berhala dan pemurtad yang menyamakan Allah yang sejati dengan berbagai berhala serta roh-roh jahat. Mother Teresa, Unauthorized Biography atau Bunda Teresa, biografi resmi, juga mengatakan, tanda kutip, Bapak Presiden Negeri Albania kenyataannya meminta Bunda Teresa untuk membuka 6 gereja yang sebelumnya digunakan untuk tujuan-tujuan sekuler. Hal ini dilakukannya, dan ia segera mendesak agar sebuah masjid juga dibuka kembali untuk orang-orang Muslim. Kutip tutup. Para biarawati yang pemurtad dari Ordo Bunda Teresa juga menyapu dan membersihkan masjid tersebut guna mempersiapkannya untuk ibadah sesat orang-orang Muslim. Paus Eugenius keempat menyebut Islam sebagai sekte Mahomet yang keji.
Paus Kalitus ketiga menyebut Islam sebagai sekte iblis dari Mahomet yang terkutuk dan tidak beriman. Dan ia menyatakan bahwa pengikut agama Islam adalah orang-orang pagan. Paus Clemens kelima menyebut ritus-ritus muslim di dalam masjid sebagai suatu aib dan penghinaan. Ia berkata bahwa tindak memanggil secara publik nama yang nista dari Muhammad yang kafir menimbulkan suatu skandal yang besar dan menyinggung kemegahan ilahi. Dan bahwa tindakan semacam itu harus secara tegas dilarang berdasarkan kewajiban yang mendesak dari penghakiman ilahi. Paus Pius kedua menyebut ritus-ritus Islamik sebagai kekejian-kekejian Mahometan. Buku Jalan Sederhana juga menyingkapkan bahwa di Kalkuta, di rumah misionaris cinta kasih bagi pasien tuberkulosis, terdapat sebuah patung Maria seukuran manusia yang memiliki tanda kutip raut wajah seorang India dengan jubah India yang berpijak di atas bunga teratai besar merah muda yang sedang mekar. Kutip tutup. Bunga teratai adalah suatu lambang yang penting di dalam agama-agama pagan Buddhisme dan Hinduisme. Maka Ordo Bunda Teresa, tanda kutip misionaris cinta kasih, menggunakan simbol agama pagan. Itu adalah perbuatan yang satanik. Penggunaan simbol ini oleh mereka adalah suatu ungkapan penyembahan berhala yang mereka pelajari dari sang pemurtad Bunda Teresa dan sekte Vatikan II yang murtad, yang merupakan kontra gereja akhir zaman, yakni sang pelacur Babel. Bunda Teresa juga terkadang mengutus para susternya untuk retret di tempat seorang pria yang bernama Bede Griffiths, seorang biarawan tanda kutip Benediktin yang pemurtad, yang pada dasarnya mencoba mencampurkan agama Kristen dan Hinduisme. Griffiths bahkan menggunakan tanda kutip kitab suci Hindu sebagai bagian dari apa yang disebut-sebut sebagai ibadatnya. Tanda kutip, Bunda Teresa terkadang mengutus para susternya untuk retret-retret singkat di sana. Kutip tutup. Pada halaman 30 dari Jalan Sederhana, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, anak-anak yang belum lahir tergolong di antara yang termiskin dari antara para miskin. Mereka begitu dekat dengan Allah. Kutip tutup. Pernyataan itu menentang dogma yang telah didefinisikan oleh Konsili Florence, bahwa sebelum mereka dibaptis, anak-anak tidaklah dekat dengan Allah, tetapi berada di bawah kuasa iblis akibat dosa asal. Ini adalah dogma yang sudah didefinisikan, yakni bahwa anak-anak dan orang-orang lain tidak dapat diselamatkan tanpa pembaptisan air. Tetapi seorang bidah seperti Bunda Teresa tidak percayakan hal tersebut. Pada halaman yang berikutnya, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, kami mengajarkan keluarga berencana alamiah kepada orang-orang miskin di banyak rumah pusat kami di seluruh dunia. Kutip tutup. Bunda Teresa bahkan berbangga diri tentang berapa banyak anak yang ia cegah kelahirannya lewat keluarga berencana alami. Perbuatannya ini sangat jahat. Seperti yang ditunjukkan di dalam video kami, keluarga berencana alami, tipuan pengendalian kelahiran. Keluarga berencana alami adalah suatu praktik dosa pengendalian kelahiran yang bertentangan dengan ajaran Katolik tentang tujuan utama tindak perkawinan. Umat Katolik tidak diizinkan mempraktikkan keluarga berencana alami. Walaupun sekte Vatikan II yang adalah kontra gereja akhir zaman tentunya menganjurkan praktik itu. Dan praktik dosa pengendalian kelahiran dalam bentuk KBA dipromosikan di dalam sumber-sumber yang valibel. Bahkan pada tahun-tahun sebelum Vatikan II, pada masa di mana modernisme berkembang di abad ke-20. Pada halaman 6 dari buku Jalan Sederhana, serta halaman 59 dari buku ini dalam bahasa Inggris, Bunda Teresa mengajarkan doktrin sesat bahwa semua orang adalah anak-anak Allah, termasuk orang-orang pagan. Tanda kutip, dia adalah Bapa bagi kita semua, apapun agama kita. Kita semua diciptakan oleh Allah, dan kita adalah anak-anaknya. Kutip tutup. Dan tanda kutip, Allah tidak terpisahkan dari gereja, karena dia ada di mana-mana dan dalam segalanya. Dan kita semua adalah anak-anaknya, Hindu, Muslim maupun Kristen. Kutip tutup. Pernyataan ini adalah bidah. Seseorang hanya menjadi anak Allah melalui Yesus Kristus dan iman yang satu dan sejati akan Yesus Kristus. Dan jalan untuk masuk ke dalam iman tersebut yang harus dilalui untuk menjadi seorang anak Allah adalah pembaptisan. Berikut beberapa kutipan untuk membantah ajaran sesat Bunda Teresa. 1 Yohanes 2 ayat 23. Tidak seorang pun yang menyangkal putra memiliki bapa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Paus Leo ke-12. Barang siapa mendengarkan kalian
ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Santo Agustinus berkata, barang siapa didapati tanpa gereja, ia akan terasing dari kalangan anak-anak. Dan barang siapa tidak memiliki gereja sebagai ibundanya, ia juga tidak akan memiliki Allah sebagai bapanya. Kutip tutup. Paus yang sama mengajarkan, Allah yang maha benar, yang bahwasanya adalah kebenaran yang terluhur sendiri, sang penyelenggara yang maha baik dan maha bijak, tidak mungkin menyetujui semua sekte yang mengajarkan doktrin-doktrin sesat, yang saling bertentangan dan berkontradiksi, serta menganugerahkan imbalan-imbalan abadi kepada orang-orang yang mengakui doktrin-doktrin sesat tersebut. Dengan iman ilahi kami percaya akan satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, dan bahwa tiada nama lain yang diberikan di bawah surga kepada manusia selain nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang di dalamnya kita harus diselamatkan. Dan oleh karena itu kami mengakui bahwa tidak terdapat keselamatan di luar gereja. Kutip tutup. Seperti yang dapat kita lihat, Bunda Teresa adalah seorang bidah notorius yang secara terang-terangan menolak dogma Katolik tentang diperlukannya Yesus Kristus dan iman Katolik untuk keselamatan. Dan Bunda Teresa juga melawan ajaran gereja tentang jahatnya agama-agama lain. Bunda Teresa memang seorang pemurtad kelas kakap dan seorang promotor indifferentisme keagamaan yang terburuk. Ia percaya bahwa orang sama sekali tidak perlu percaya akan Yesus Kristus dan menolak agama-agama sesat. Faktanya, di dalam bukunya, sewaktu Bunda Teresa menganjurkan atau menyebutkan doa-doa Katolik atau Kristiani tertentu, ia juga menyebutkan bahwa orang-orang dapat menggunakan doa-doa non-Kristiani jika mereka tidak percaya akan agama Kristen. Contohnya, pada halaman 18, Bunda Teresa, sang pemurtad kelas kakap itu, menganjurkan orang-orang untuk tidak menyebut nama Yesus dalam doa jika mereka tidak percayakan Dia. Tanda kutip, berikut ini adalah doa yang kami ucapkan setiap hari dari buku doa kami. Anda dapat menggantikan kata Yesus dengan Allah jika Anda bukan orang Kristen. Kutip tutup. Bunda Teresa percaya bahwa seseorang dapat sampai kepada Allah tanpa Yesus Kristus. Ajarannya ini adalah ajaran antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa tidak memiliki putra Allah, ia tidak memiliki hidup. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa tidak taat kepada putra, ia tidak akan melihat hidup. Tetapi murka Allah tetap tinggal di atas dirinya. Yohanes 8 ayat 24. Sebab jikalau kalian tidak percaya bahwa akulah Dia, kalian akan mati dalam dosa-dosa kalian. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Matius 18 ayat 17. Dan jika ia menolak untuk mendengarkan gereja, hendaknya ia kalian anggap layaknya seorang pagan dan seorang pemungut cukai. Mother Teresa, Unauthorized Biography, juga mengutip Bunda Teresa yang berkata, tanda kutip, kami tidak pernah mencoba membuat orang-orang yang menerima bantuan untuk berkonversi memeluk agama Kristen. Kutip tutup. Seseorang yang menolak bahkan satu dogma pun melakukan dosa berat dan menyebabkan dirinya sendiri secara otomatis terdepak keluar dari gereja Katolik dan kehilangan segala iman ilahi. Sayangnya, seperti yang dibuktikan tanpa keraguan oleh fakta-fakta ini, Bunda Teresa bukanlah umat beriman sejati, melainkan seorang kafir yang satanik. Kami berharap bahwa ia dahulu berbeda, tetapi demikianlah kenyataan tentang dirinya. Ia adalah seorang pemurtad yang menyangkal Yesus Kristus dan agama Katolik. Ia seorang wanita yang satanik dan seorang nabiah palsu yang terutama bagi sekte Vatikan II yang adalah kontra gereja akhir zaman. Kenyataannya, dengan indifferentisme keagamaannya dan dukungannya terhadap penyembahan berhala, Bunda Teresa menjadi suatu simbol yang tepat bagi kekudusan palsu untuk suatu kontra gereja yang ekumenisme sesat dan indifferentisme keagamaannya merupakan ciri-ciri khas dari kemurtadannya. Bunda Teresa dicintai dunia dan orang-orang kafir di seluruh dunia, tepatnya karena ia adalah seorang nabiah palsu. Tanda kutip, beberapa orang yang lebih terbiasa dengan cara pikir Hindu memilih untuk melihat reinkarnasi Yesus dalam dirinya, dalam diri Bunda Teresa. Orang-orang Muslim mengeluh-elukannya sebagai jiwa yang telah berevolusi. Dan orang-orang dari segala agama dan denominasi bersiap diri untuk mengakuinya sebagai orang kudus. Dalam kata-kata Presiden Negeri India Presiden Giri, Bunda Teresa adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang terbebaskan
yang telah melampaui segala batasan ras, agama, kepercayaan, dan bangsa. Kutip tutup. Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mustahil adanya bagi seseorang untuk percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah perbuatan yang kudus. Bunda Teresa pastinya adalah orang fasik, tidak kudus, dan berada dalam keadaan dosa berat. Ya, Bunda Teresa memang memberi makanan kepada orang-orang secara jasmani, tetapi ia merampas hal yang terpenting dan paling diperlukan bagi jiwa-jiwa dan bagi jiwanya sendiri, yaitu iman sejati dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Dengan demikian, Bunda Teresa bukanlah sahabat mereka yang sejati, melainkan musuh mereka, karena ia membuat banyak orang terus melangkah dalam jalan menuju pengutukan kekal, melalui Injil sesatnya dalam bentuk indiferentisme keagamaan dan rasa hormat terhadap agama-agama sesat. Perbuatan-perbuatan jasmani tanpa iman sejati tidak menghasilkan manfaat bagi seseorang untuk memperoleh keselamatan. Paus Pius ke-11. Fondasi dari kasih adalah iman yang murni dan tidak ternodai. Paus Pius ke-10. Itulah sebabnya, perbuatan-perbuatan baik yang berasal dari kelurusan jasmani semata tiada bedanya dari kebajikan yang palsu. Perbuatan-perbuatan semacam itu sendiri tidaklah bertahan lama ataupun cukup untuk memperoleh keselamatan. Perhatian yang terutama dan terbesar dari para gembala haruslah terpusat kepada hal-hal yang berkenaan dengan iman Katolik, demi menjaga agar iman yang diakui dan diajarkan oleh Gereja Roma yang kudus ini, iman yang tanpanya mustahil adanya untuk berkenan kepada Allah, tetap murni dan tidak ternodai. Tentang ruangan-ruangan di mana ia berkarya, Bunda Teresa berkata, tanda kutip, ini adalah kuil Hindu yang sangat terkenal, dan orang-orang dahulu datang ke sini untuk beribadat dan beristirahat. Maka saya kira ini adalah tempat yang terbaik bagi sahabat-sahabat kami untuk dapat beristirahat sebelum mereka masuk ke dalam surga. Maka saya langsung menerimanya. Kutip tutup. Dengan demikian, Bunda Teresa tampaknya percaya bahwa semua orang akan masuk surga, termasuk orang-orang Hindu. Pada halaman 37 dari buku Jalan Sederhana, Bunda Teresa menyeratkan suatu kepercayaan akan bidah, bahwa semua manusia masuk surga. Ia berkata, tanda kutip, ketika meninggal, kita akan bersama dengan Allah, dan bersama dengan semua orang yang kita kenal yang telah mendahului kita. Keluarga dan teman-teman kita akan ada di sana menantikan kita. Surga pasti suatu tempat yang indah. Kutip tutup. Pernyataan ini membuat ajaran tentang keberadaan neraka dan bahwa orang-orang masuk ke dalamnya sama sekali tidak berguna. Tidak seperti ajaran sesat Bunda Teresa, kebanyakan orang kenyataannya masuk neraka. Orang-orang yang meninggal di luar iman sejati atau di dalam dosa berat tidak akan diselamatkan. Seperti yang diajarkan Yesus Kristus, sedikit orang yang diselamatkan. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin wanita semacam itu tanda kutip dikanonisasikan? Jawabannya, Bunda Teresa tidak dikanonisasikan oleh Gereja Katolik dan oleh seorang paus yang valid. Tidak, ia tanda kutip dikanonisasikan oleh anti Paus Fransiskus dan sekte Vatikan II yang adalah kontra gereja akhir zaman, seperti yang dijelaskan oleh materi kami. Segala situasi ini telah dinubuatkan. Tentang perkara itu, mohon menonton video kami, antara lain, Babel sudah jatuh, sudah jatuh. Harus ditekankan pula bahwa sewaktu anti Paus Fransiskus yang sesat tanda kutip menganonisasikan sang pemurtad Bunda Teresa, ia menggunakan formula kanonisasi yang khidmat yang pada dasarnya sama kata demi kata dengan formula kanonisasi yang digunakan sebelum Vatikan II. Suatu terjemahan bahasa Indonesia dari formula bahasa Latin yang digunakannya adalah sebagai berikut. Tanda kutip, demi penghormatan kepada Allah Tritunggal yang terberkati, demi pemuliaan iman Katolik, dan demi pertumbuhan hidup Kristiani, dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari rasul-rasul kudus Petrus dan Paulus, dan dari diri kami sendiri, setelah membuat pertimbangan yang matang, dan memanjatkan banyak doa demi mendapatkan pertolongan ilahi, dan setelah meminta nasihat dari banyak dari para uskup saudara-saudara kami mendeklarasikan dan mendefinisikan Beata Teresa dari Kalkuta sebagai seorang santa, dan kami menjadikannya sebagai anggota dari para santo-santa, dan mendekretkan agar ia dihormati sebagai demikian
oleh segenap gereja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kutip tutup. Formula ini tentunya khidmat. Formula ini pada dasarnya sama dengan formula yang digunakan oleh para paus yang valid sebelum Vatikan II. Sewaktu formula ini diucapkan oleh seorang paus yang sejati, pernyataan ini bersifat infalibel. Karena Bunda Teresa sudah pasti bukan seorang santa, melainkan seorang bidah dan pemurtad notorius, penggunaan formula tanda kutip kanonisasinya ini merupakan bukti lain yang mutlak dan infalibel bahwa Fransiskus bukanlah seorang paus sejati, melainkan seorang anti-paus. Seperti yang dikatakan oleh formula tersebut, semua orang yang menerima anti-paus Fransiskus sebagai paus harus menghormati Bunda Teresa sebagai seorang santa, seorang wanita yang adalah seorang pemurtad non-Kristiani. Dan tentang poin ini, janganlah Anda disesatkan oleh para tradisionalis palsu tertentu yang bidah, yang menyatakan bahwa sekte Vatikan II memiliki para paus yang valid, tetapi bahwa kanonisasi mereka tidak valid, akibat perubahan kecil terhadap proses yang mendahului deklarasi kanonisasi yang dibuat pada masa pasca Vatikan II. Argumen ini sama sekali salah. Seperti yang diketahui oleh orang-orang yang sungguh percaya akan ajaran Katolik dan infalibilitas kepausan, proses yang mendahului kanonisasi sama sekali tidak berdampak kepada infalibilitas dari deklarasi khidmat itu sendiri. Allah melindungi tindak yang khidmat dari seorang paus sejati dalam hal semacam itu. Seandainya pun proses yang mendahului deklarasi tersebut diubah secara drastis atau dihapuskan sama sekali, tidak akan ada bedanya. Sewaktu seorang paus sejati mengucapkan formula khidmat tersebut, ia dilindungi oleh Allah sehingga tidak dapat mengucapkan deklarasi yang salah. Tidak peduli kajian atau penelitian yang mendahului tindak kanonisasi tersebut. Itulah infalibilitas kepausan. Itulah arti dan jaminan infalibilitas kepausan. Banyak dari kaum tradisionalis palsu menolak hal ini, seperti Serikat Santo Pius ke-10 dan kelompok-kelompok yang serupa, karena mereka tidak percaya akan kepausan dan infalibilitas kepausan. Maka, orang sama sekali tidak dapat berkata bahwa Fransiskus adalah seorang paus yang sejati, dan pada waktu yang sama menolak tanda kutip kanonisasi khidmatnya tanpa menyangkal ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Katolik. Pria yang di kemudian hari menjadi Paus Benediktus ke-14 menyatakan hal berikut dalam karyanya tentang beatifikasi dan kanonisasi. Tanda kutip, seandainya seseorang berani menyatakan bahwa Sri Paus telah membuat kesalahan dalam kanonisasi yang satu atau yang lain, kami berkata bahwa orang itu adalah seorang bidah, atau setidaknya lancang, penyebab skandal bagi segenap gereja, penghina para kudus, penyokong para bidah yang menyangkal otoritas gereja dalam menganonisasikan para kudus, menikmati bidah dengan mengadakan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menghina para umat beriman, menyatakan suatu pandangan yang salah dan patut dikenakan penalti-penalti yang amat berat. Kutip tutup. Santo Alfonsus juga berkata, tanda kutip, menganggap bahwa gereja dapat membuat kesalahan dalam kanonisasi adalah suatu dosa atau bidah menurut Santo Bonaventura, Bellarminus, dan lain-lain. Atau setidaknya satu kesalahan yang sangat dekat dengan bidah menurut Suarez, Azorius, Gotti, dan sebagainya. Karena Sri Paus yang berdaulat menurut Santo Thomas dibimbing oleh pengaruh yang infalibel dari Roh Kudus dalam suatu cara yang istimewa sewaktu menganonisasikan Santo Santa. Kutip tutup. Karena tindakan khidmat anti-Paus Fransiskus dalam tanda kutip kanonisasi ini jelas tidak dilindungi dari kesalahan, hal ini membuktikan bahwa ia bukanlah seorang paus sejati. Tentunya, semua tindakan Fransiskus tidak valid karena ia adalah seorang anti-paus dan seorang bidah notorius. Kanonisasi sesat Bunda Teresa, seorang wanita yang satanik dan pemurtad yang mencengangkan ini, adalah suatu tanda lain yang menunjukkan bagaimana kota Roma telah diambil alih pada akhir zaman, pada masa kemurtatan besar. Kanonisasi sesat ini menyebabkan banyak orang yang mengaku diri Katolik percaya bahwa indifferentisme keagamaan yang memang adalah dukungan terhadap paganisme dan penyembahan berhala menuntun kepada surga dan kekudusan, walaupun sebenarnya paham itu menuntun orang-orang kepada pengutukan. Mohon mencatat pula bahwa tindak kemurtatan ini berlangsung di Basilika Santo Petrus dan disiarkan serta disebarkan ke seluruh dunia dari tempat itu. Sebabnya, Basilika Santo Petrus adalah bait Allah yang telah diambil alih pada masa kemurtatan terakhir sesuai dengan nubuat, seperti yang dibahas oleh materi kami. Di samping itu,
Seandainya pun seseorang mengesampingkan prinsip-prinsip infalibilitas kepausan hanya demi tujuan argumentasi, sewaktu mempertimbangkan makna dari tanda kutip kanonisasi Bunda Teresa, tindak tanda kutip kanonisasi itu sendiri tetap membuktikan bahwa sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan sekumpulan orang yang tidak beriman, bidah, dan pemurtad. Sebabnya adalah Bunda Teresa bukan orang Kristen, seperti yang telah kami tunjukkan. Wanita itu adalah semacam penganut agama pagan non-Kristiani yang mengaku dirinya menerima unsur-unsur kekristenan, tetapi ia pastinya bukan seorang Kristen. Semua kelompok yang telah mencermati kehidupan Bunda Teresa dan menganggap bahwa wanita non-Kristiani itu telah diselamatkan, walaupun ia tidak pernah terbukti berkonversi kepada iman yang sejati, apalagi menganggap Bunda Teresa sebagai seorang tanda kutip santa, kelompok semacam itu adalah suatu gereja palsu. Kelompok itu adalah gerombolan orang yang tidak beriman. Kelompok itu bukanlah gereja Katolik, yang adalah gereja yang satu dan sejati yang tidak terdiri dari para bidah. Paus Innocentius III, dari hati kami percaya dan dari mulut kami mengakui gereja yang satu yang tidak terdiri dari para bidah, melainkan gereja Roma yang kudus, Katolik, dan Apostolik, di luar mana kami percaya bahwa tidak seorang pun diselamatkan. Kutip tutup. Di hadapan fakta-fakta ini, orang-orang yang menerima Bunda Teresa sebagai seorang santa, wanita non-Kristiani dan pemurtad notorius itu adalah para bidah. Dan seperti yang telah kita lihat, dengan menolak tanda kutip kanonisasi palsunya, suatu perbuatan yang harus dilakukan, seseorang secara pasti diharuskan untuk mengakui kebenaran bahwa Fransiskus, rekan pemurtad Bunda Teresa, adalah seorang anti-paus non-Katolik, dan bahwa sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik. Sekte Vatikan II kenyataannya adalah kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Dan nubuat-nubuat akhir zaman tentang hal itu telah digenapi di depan mata kepala kita, seperti yang ditunjukkan oleh materi kami. Demikian pula, komentar-komentar dari salah satu organisasi tradisionalis palsu yang bernama The Remnant dalam perkara ini sangat menarik untuk dipertimbangkan. Setelah Bunda Teresa tanda kutip dikanonisasikan, The Remnant mencatat tanda kutip modernisme yang dianut oleh Bunda Teresa. Namun demikian, organisasi itu tetap menyebut Bunda Teresa sebagai wanita yang tanda kutip kudus, tanda kutip suci, dan tanda kutip pemberani. Tindakan itu satanik. Orang-orang yang mengambil posisi semacam itu di hadapan kenyataan-kenyataan ini, seperti kelompok The Remnant, adalah orang-orang tak beriman yang jahat. Organisasi tradisionalis palsu yang sama ini mempost klip audio dari seorang tanda kutip imam yang bidah yang mereka promosikan. Ia mengungkapkan tanda kutip kekagumannya akan Bunda Teresa dan bahkan menyebut sang pemurtad non-Kristiani itu sebagai seorang tanda kutip santa. The church canonized Mother Teresa of Calcutta. I must admit I'm feeling a certain affection for her, and in many ways an admiration of her. And so the next morning I offered Mass for her Sisters of Charity, but Mother Teresa was not present. Still, I was impressed with their piety, their devotion. There is much that is commendable and admirable about Mother Teresa, and this is not by way of criticism of a saint. Mereka bukan milik Allah, melainkan milik iblis. Mereka bukan orang Katolik, melainkan bidah. Mereka menolak iman Katolik. Mereka adalah guru-guru sesat yang menuntun orang-orang kepada bidah dan neraka dengan antara lain membuat orang tetap berada di dalam kontra gereja Vatikan II. Mereka menuntun orang-orang sehingga percaya bahwa mereka dapat sungguh-sungguh menjadi tanda kutip tradisional atau tanda kutip konservatif di dalam sekte Vatikan II, walaupun kenyataannya tidak demikian. Sikap semacam itu juga menyingkapkan bahwa para pengikut kontra gereja Vatikan II yang berkeras kepala, termasuk para tanda kutip tradisionalis, terus mengakui para anti-paus pemurtad di hadapan fakta-fakta ini, persisnya karena mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak percaya akan Yesus Kristus, mereka tidak setia terhadap ajaran Katolik, dan mereka tidak menolak ajaran sesat dan para bidah. Kami juga dihubungi melalui email oleh seorang wanita yang memberitahu kami bahwa 2 orang imam dari lembaga sesat CMRI menasihatinya untuk berdoa demi beristirahatnya jiwa Bunda Teresa. Seolah-olah seorang pemurtad publik dan seorang non-Kristiani seperti Bunda Teresa mungkin telah dapat diselamatkan
tanpa berkonversi kepada iman sejati. Perbuatan mereka itu satanik. Ini adalah suatu contoh lain yang mencolok tentang ketidakberimanan dan bidah dari kelompok tradisionalis palsu layaknya CMRI yang menolak ajaran dogmatis gereja tentang perlunya iman Katolik dan pembaptisan untuk memperoleh keselamatan. Para tradisionalis palsu lainnya berusaha keras untuk menghindari kesimpulan ini dengan menyatakan bahwa kanonisasi hanyalah berarti bahwa seseorang diselamatkan atau berada dalam surga. Tetapi bahwa kanonisasi bukanlah suatu dukungan terhadap kehidupan orang tersebut. Seolah-olah pandangan bahwa sang pemurtad Bunda Teresa berada dalam surga adalah pandangan yang dapat diterima. Tetapi argumen ini sama sekali salah. Seperti yang diajarkan oleh Paus Pius ke-11, Santo Santa selalu menjadi tanda kutip teladan yang tersempurna bagi setiap kelas dan profesi, bagi setiap keadaan dan kondisi kehidupan. Kutip tutup. Makna dari kanonisasi bukan hanya bahwa seseorang diselamatkan, tetapi juga bahwa orang tersebut adalah teladan untuk iman dan cara yang tepat untuk hidup selama masa hidupnya sebagai seorang Katolik. Seandainya seseorang berkonversi di kemudian hari dalam hidupnya, orang itu menjadi teladan untuk iman dan cara yang tepat untuk hidup di masa setelah ia berkonversi. Karena Bunda Teresa tanda kutip dikanonisasikan untuk kehidupannya dan karyanya sebagai seorang biarawati, apa yang disebut-sebut kanonisasinya itu adalah pernyataan yang khidmat dari Sekte Vatikan II, bahwa perbuatan dan kepercayaan Bunda Teresa di sepanjang masa karirnya dengan tanda kutip misionaris cinta kasih adalah teladan iman dan moral yang dapat diikuti demi memperoleh kekudusan dan keselamatan. Walaupun kenyataannya, itu adalah teladan bidah, indiferentisme, dan kemurtatan yang satanik. Maka, para pengikut anti-Paus Vatikan II sama sekali tidak dapat menghindari makna tanda kutip kanonisasi dari seorang bidah notorius dan pemurtad satanik seperti Bunda Teresa. Perbuatan semacam itu tentunya membuktikan bahwa Sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik dan bahwa Fransiskus adalah seorang anti-paus, walaupun kenyataan itu sudah sering kali dibuktikan. Karena sama sekali tidak ada bukti dalam tata lahir bahwa Bunda Teresa telah meninggalkan kemurtadannya dan berkonversi kepada iman Katolik, ia bukan hanya tidak dapat dianggap seorang santa, tetapi juga tidak seorang pun boleh menganggap Bunda Teresa berada di surga ataupun berdoa kepadanya. Bunda Teresa harus dianggap telah mati sebagai orang kafir yang berada di luar gereja Katolik. Demikianlah kenyataan tentang Bunda Teresa di sepanjang hidupnya. Mohon menyimak materi kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana hal yang sedang terjadi di Roma pada masa kini telah dinubuatkan. Sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Mohon menyimak bagaimana penggenapan nubuat-nubuat ini di Roma membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja Yesus Kristus yang satu dan sejati, di luar mana tidak terdapat keselamatan.